Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan mengenai jadi dilantik atau tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan. Saya akan kembali dulu ke Mas Zainal yang saat ini berada di gedung KPK. Mas Zainal, kalau kemudian lebih baik membatalkan pencalonan Budi Gunawan atau tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri, kira-kira apa alasan yang bisa dipakai oleh Jokowi? Karena statusnya sudah tidak lagi tersangka karena dibatalkan oleh pra-peradilan kemarin. Begini ya, secara teknis juga barangkali masih ada perdebatan soal bagaimana penetapan tersangka tidak jadi tersangkanya Pak BG. Karena kan itu sprindik dikeluarkan, tentu harus ada proses ya. Apalagi KPK kan tidak bisa menghentikan perkara. Jadi akan ada komplikasi di situ. Yang kedua adalah status tersangkanya sebenarnya bukan berarti status tidak ada kasus korupsinya. Makanya saya sih sendiri mengatakan bahwa Jokowi sangat mungkin untuk mengatakan bahwa saya ingin firm mendapatkan seperti yang saya janjikan kepada publik, mendapatkan Kapolri yang bersih, berintegritas dan sebagainya, dengan segala catatan Pak BG tidak bisa dikerjakan oleh KPK, tapi bukan berarti tidak bisa menjadi tersangka kan. Bukan berarti tidak ada proses lanjutan. Oke, jadi artinya Mas Zainal pada titik ini masih optimistis bahwa Jokowi masih akan bisa membatalkan pelantikan ya? Bisa dibayangkan juga. Ini kan untuk menghindari tensi yang terlalu ketat sih. Kan biar bagaimanapun BG adalah bagian titik sentra di mana posisi itu membuat ada berhadapan-hadapan dengan KPK. Kalau untuk membuat cooling down tentu saja adalah tidak melantik itu adalah bagian dari itu, menghentikan tensi yang sudah terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi ini. Nah, menurut saya alasannya ada. Jadi kalau bicara soal apakah bisa Jokowi kemudian bisa dipersalahkan melantik dan tidak melantik sama. Dan kalaupun mau diukur menurut saya paling jauh-jauh sebenarnya adalah ke arah ya mungkinlah interpelasi, mungkinlah yang menyatakan pendapat. Tapi apakah bisa impeachment? Menurut saya kan tidak ada, karena pasal 7A juga tidak ada bicara soal itu. Malah ada Mahkamah Konstitusi tentu juga yang akan melakukan verifikasi apakah ada pelanggaran hukum terhadap pasal 7A. Jadi kalau mengatakan impeachment menurut saya itu adalah sesuatu yang terlalu dibuat-buat ya, masih terlalu jauh menurut saya. Terlalu jauh, Iya, yang bahwa akan ada kemungkinan interpelasi dipanggil DPR untuk dijelaskan ya itu ada bagian dari proses ketatanegaraan yang biasa menurut saya. Oke, Mas Zainal ditahan dulu, saya ke Pak Faruk. Pak Faruk, tadi ada yang menarik dari statement Mas Zainal. Apakah kemudian kita bisa memaknai bahwa penetapan tersangka Abraham Samad hari ini itu adalah bagian dari desakan untuk melantik BG? Karena kalau tidak dilantik kemudian akan semua dipreteli komisioner KPK. Penetapan Abraham Samad, penetapan tersangka Abraham Samad itu adalah bagian dari sinyal untuk mendesak. Apakah seperti itu kita harus memaknai untuk melantik BG? Iya. Karena kalau tidak dilantik akan semakin banyak korbannya begitu. Saya rasa enggak begitu. Saya tidak melihat itu. Jadi murni pertimbangan Jokowi kan tadi saya katakan. Jadi melantik kalau mengikuti kepentingan politik, tidak melantik kepentingan umum, kepentingan publik, kepentingan pemberantasan korupsi, kepentingan menyelamatkan Polri. Itu non politik. Menyelamatkan Polri termasuk di sini ya? Termasuk di dalamnya. Karena polisi kan begitu BG dilantik, maka di mata publik Polri-nya dipimpin oleh seorang tidak menghapuskan putusan pengadilan, itu tidak menghapuskan peluang untuk dijadikan tersangka. Kekurangan-kekurangan itu dipenuhi oleh tersangka, ditetapkan lagi sebagai tersangka, jalan terus dia. Jadi dalam konteks ini memang kalau kita lihat yang paling ideal dalam konteks saya berbicara dari kacamata orang reformis, orang yang ikut membesar melahirkan KPK, pengadilan segala macam, itu ya tidak melantik. Tidak melantik keputusannya. Langsung membatalkan atau membiarkan saja? Membatalkan itu. Membatalkan dulu. Itu yang paling ideal. Tapi pasti ini akan diserang oleh ini. Jadi jalan yang aman bagi seorang presiden seperti Jokowi ini, ya sudahlah, dibiarkan aja ngambang sambil menunggu proses proses KPK mengadukan baik ke KY maupun mungkin minta ke MA. Oke, baik. Itu yang ini kan biarkan.
Padahal dengan cara begitu, kalau 1-2 bulan Mabes Polri pun itu tidak berpengaruh, operasional polisi itu tetap jalan. Oke, baik. Sayang sekali waktunya sudah habis. Pak Farouk, terima kasih untuk waktunya di Berita Satu, dan juga Mas Zainal Arifin Mokhtar, terima kasih untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, saat lagi Prime Time Talk masih akan hadir dengan perbincangan bertajuk Jokowi Save KPK yang akan dipandu rekan saya Fitri Megantara. Tetaplah bersama kami.